Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang di bab 6, yaitu pelajaran bahasa Indonesia di bab 6, yaitu mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Namun sebelum Ibu mulai ke materi selanjutnya, atau sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan pada kalian. Yang pertama, kalian harus serius. Harus dengan serius mengikuti pelajaran lewat daring ini. Karena apa? Kalau kalian tidak serius, ya, kalian akan merasa rugi nanti. Ruginya kenapa? Belajar tatap muka tidak, kemudian mengikuti pelajaran daring juga tidak. Jadi apa yang kalian dapatkan sebagai siswa atau sebagai pelajar? Memang sekarang kalian belum merasa rugi, tapi rugi itu nanti. Biasanya penyesalan itu datangnya pada akhir. Tidak sekarang menyesal, nggak mengikuti pelajaran. Jadi Ibu sangat menekankan pada kalian, belajar daring ini adalah sangat penting. Jangan kalian anggap bermain-main. Dan belajar daring ini bukan orang lain yang mengikutinya. Kalau misalnya ada tugas, jangan menyuruh orang lain. Misalnya menyuruh orang tua, menyuruh kakak, menyuruh saudara, atau menyuruh tetangga. Jangan, yang belajar itu adalah kalian. Kalian nanti akan merasa rugi ya, Ibu ulang lagi ya, merasa rugi. Karena apa yang kalian dapatkan? Kita sudah 8 bulan lewat, sudah menginjak bulan keberapa ini kita tidak tatap muka. Nah, kalau belajar daringnya juga tidak kalian ikuti dengan serius, ya apa? Kalian sebagai siswa kan, kalau mau naik kelas, kalau mau nilainya yang bagus, ya tentunya kalian harus mengikuti pelajaran ini dengan serius. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, ya semuanya, semua materi, dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, dan yang lain-lain itu ya, Bapak Ibu Guru kalian akan memberikan tugas. Nah, tugas itu harus kalian kerjakan. Jangan tidak dikerjakan, harus ngumpul. Ya, ngumpul lewat misalnya WA, ya, karena kalian sudah dikasih WA grup sudah disebar, ya, sudah dikasihkan itu. Jadi nggak ada kendalanya lagi. Jangan malas belajar, kadang-kadang ya tugasnya nggak dikumpulkan. Nah, kalian akan nanti tadi Ibu kembali lagi ya, walaupun berulang-ulang lagi ya, Ibu ulang lagi. Kalian menyesal nggak sekarang? Nanti setelah akhir nanti baru kalian menyesal. Apa yang kalian dapatkan di sekolahan ini? Ilmu apa yang kalian dapatkan kalau kalian nggak mengikuti? Ya, baik itu hanya sekedar pembukaan. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, ya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Anak-anak, kita masih di bab 6, yaitu mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Ya, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Kemudian di tujuan pembelajaran ada 4 kalau minggu kemarin, ya. 2 yang sudah kita bahas, sekarang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang dibaca dan didengar. Kemudian menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini ya, setiap kita akan belajar materi apa yang akan kita pelajari, kita harus tahu karena di akhir tujuan pembelajaran kita inilah yang akan kita capai. Baik,
Cakupan materi dalam teks ulasan ini ada 6. Pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, jenis teks ulasan, struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan, langkah-langkah penulisan teks ulasan. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah sampai ke nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke nomor 5 dan nomor 6. Namun, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengingatkan lagi kembali kepada kalian, ya, pengertian teks ulasan itu apa? Teks ulasan adalah teks yang memberikan penilaian berupa kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dan kualitas suatu karya. Jadi intinya teks ulasan itu adalah pada penilaian. Jadi jangan lupa lagi ya, sudah berkali-kali Ibu ulang ini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks ulasan. Ada 3. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, pendapat tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Kemudian nomor 3, teks ulasan disebut juga resensi. Jadi itulah ada 3 ciri-ciri teks ulasan itu ya. Ada 3, tadi sudah dibacakan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini hanya mengulang dan mengingatkan kalian kembali. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Apa saja jenis teks ulasan itu? Ada novel, ada lagu, ada puisi, ada cerpen, ada drama, dan ada film. Inilah jenis-jenis teks ulasan. Mau diapakan jenis-jenis ini? Ya, ini yang bisa kita ulas. Misalnya mengulas tentang novel, mengulas tentang cerpen. Apanya yang diulas tadi? Ya, kita memberikan penilaian tentang misalnya kelebihan, kemudian tentang kelemahan suatu karya. Misalnya karya apa? Karya cerpen, drama. Itu adalah jenis-jenis dari teks ulasan. Kemudian yang selanjutnya, struktur teks ulasan. Ada berapa struktur teks ulasan? Ada 5. Di sini ya, kalian perhatikan. Mengulang lagi ini ya. 1 identitas, 2 orientasi, 3 sinopsis, 4 analisis, dan 5 evaluasi. Penjelasannya satu persatu. Identitas, untuk detailnya, apa saja yang terdapat dalam identitas itu? Ada judul, ada penulis, ada penerbit, kemudian tahun terbit, tebal buku, dan boleh misalnya ditambahkan harga. Karena apa? Judul ini sangat penting sekali. Karena kalau misalnya bukunya tidak ada judul, ya apa yang mau dibaca oleh pembaca? Kemudian penulis ini siapa penulisnya? Penerbit ini misalnya penerbitnya adalah misalnya Yudhistira, Erlangga, Intan Pariwara, itu termasuk penerbitnya ya. Tahun terbit, tahun keberapa. Kemudian tebal buku ada berapa. Kemudian bisa juga dicantumkan harga bukunya berapa. Nah, itu semuanya adalah terdapat di identitas ya. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini adalah gambaran umum karya yang ditulis. Misal, pengenalan karya tersebut sudah mendapatkan penghargaan apa, diproduksi tahun berapa. Ya namanya pengenalan, di sini mengenalkan. Terdapat pada orientasi. Kemudian yang keempat, sinopsis. Berisi ringkasan dan alur cerita. Kalian harus tahu semua ya, sudah dipelajari pada pelajaran pada kelas 7 sudah. Ya, pada sebelumnya sudah, yaitu alur itu adalah jalan cerita. Kalau misalnya Ibu tanya lagi, alur ada berapa macam? Ada 3. Alur apa saja? Yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian yang keempat, analisis. Analisis ini berisi analisa dari sebuah karya yang akan diulas. Misalnya, ciri-ciri, kualitas karya, unsurnya, dan amanatnya.
dianalisis, kemudian kita analisa ya. Bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana kualitasnya, apa amanatnya, disinilah kita menganalisis. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berisi kelebihan dan kekurangan, kelemahan karya yang diulas. Evaluasi ini adalah penilaian ya intinya. Baik anak-anak, itu tadi Ibu sekedar mengingatkan materi yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang ini akan kita lanjutkan ya, masih di bab 6, yaitu materi yang kelima, kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa saja? Ada berapa kaidah kebahasaan teks ulasan? Di sini ada 4. 1. Konjungsi penerang. 2. Konjungsi temporal. 3. Konjungsi penyebab. 4. Pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi itu adalah penghubung. Ya, jangan sampai lupa dan tidak tahu. Nanti kalau ditanya apa konjungsi? Konjungsi itu adalah penghubung. Dari 4 macam konjungsi ini tadi akan kita jelaskan satu persatu. Konjungsi penerang ini ada 3, yaitu kata bahwa, yakni, yaitu. Ibu ulang lagi, konjungsi penerang ada 3, bahwa, yakni, yaitu. Contoh kalimatnya. 1. Rani merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan jahat Reska. 2. Ahmad mempunyai seorang adik, yakni Ridho. 3. Tugas utama Rani yaitu mengasuh Lisa. Nah, dari contoh-contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada kata yang digaris bawahi. Nomor 1 kata bahwa, nomor 2 kata yakni, nomor 3 kata yaitu. Nah, itu adalah konjungsi, penghubung. Maksudnya penghubung sebagai penerang. Ya, penerang itu apa? Penjelas, ya. Nah, Rani merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan jahatnya. Jadi bahwa ini menjelaskan, menerangkan. Baik. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal. Ada berapa di konjungsi temporal? Ada 4. Sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh kalimatnya. Nomor 1. Sejak Andin meminum racun, Aldo menjadi cinta terhadapnya. 2. Erlangga menjadi baik semenjak ia dibebaskan dari penjara. Nomor 3. Kemudian Andin merasa bahagia atas kepulangan Anita dari rumah sakit. Nomor 4. Akhirnya Anita kembali sehat. Nah, nomor 2 ini konjungsi temporal. Temporal ini adalah waktu, menunjukkan waktu. Jadi dari nomor 1, contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada juga kata yang digaris bawahi. Nomor 1 itu adalah sejak, nomor 2 semenjak, nomor 3 kemudian, nomor 4 akhirnya. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Temporal itu adalah waktu. Maksudnya di sini ya, untuk lebih jelasnya, sejak Andin meminum racun, Aldo menjadi cinta terhadapnya. Nah, sejak itu ya waktu menunjukkan waktu itu. Jadi harus kalian pahami. Kemudian yang ketiga, konjungsi penyebab. Ada berapa konjungsi penyebab? Ada 2, yaitu karena sebab. Contoh kalimatnya, nomor 1, karena masa lalu, Anita menjadi tidak tenang sampai saat ini. Nomor 2, sebab Anita telah menjadi biang masalah keluarga besar Aminah. Nah, dari kedua contoh ini ada juga kata yang digaris bawahi, yaitu kata karena dan kata sebab. Ini adalah konjungsi penyebab. Ya, karena masa lalu. Jadi penyebabnya apa?
ya, penyebabnya masa lalu. Karena masa lalu Anita menjadi tidak tenang sampai saat ini. Sebab ya, Anita telah menjadi biang masalah keluarga besar Aminah. Kemudian yang selanjutnya pernyataan saran atau rekomendasi. Ada berapa pernyataan saran atau rekomendasi? Ada 3. Harus, jangan, hendaknya. Contoh dalam bentuk kalimat. Nomor 1, jangan sampai pernikahan Ahmad dan Anita berakhir begitu saja. Nomor 2, mereka harus senantiasa menciptakan keluarga yang harmonis dan setia. Nomor 3, hendaknya mulai sekarang Ahmad sudah berani menyatakan perasaan cinta pada Anita. Kurang cinta anak-anak ini ya, nomor 3 ini. Jadi di 3 contoh ini ada kata yang digaris bawahi. Nomor 1, jangan. Nomor 2, harus. Nomor 3, hendaknya. Nah, kata yang digaris bawah ini adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Jangan, artinya menyarankan jangan ya, menyarankan jangan sampai pernikahan Ahmad dan Anita berakhir begitu saja. Artinya menyarankan. Mereka harus senantiasa menciptakan keluarga yang harmonis dan setia. Kemudian hendaknya, mulai sekarang Ahmad sudah berani menyatakan cintanya pada Anita. Ini nomor 3 kurang cintanya ya. Baik anak-anak, untuk materi kebahasaan ya, Ibu sampaikan di sini dulu dan Ibu juga berharap apa yang sudah Ibu jelaskan dari materi nomor 1 sampai ke nomor 5 di dalam teks ulasan ini harus kalian pahami. Karena di akhir nanti ada ulangan, ada soal yang akan Ibu berikan pada kalian dan harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Karena kalau tidak dikumpulkan, tidak dikerjakan, ya, nanti kalian tidak ada nilainya. Soalnya akan Ibu bacakan, ya. Kalian cukup didengarkan, nanti dikerjakan dan dikumpulkan pada waktunya. Baik, tugasnya atau soal ulangan ini, ya, ada 6 soal. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Ibu ulang lagi, nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Nomor 2, sebutkan struktur teks ulasan. Ibu ulang lagi, nomor 2, sebutkan struktur teks ulasan. Nomor 3, apa saja yang mencakup identitas karya buku? Ibu ulang lagi, nomor 3, apa saja yang mencakup identitas karya buku? Kemudian nomor 4, macam-macam buku apa sajakah yang bisa dibuat teks ulasan? Atau misalnya ada berapa macam ya buku yang bisa dibuat teks ulasan? Ibu ulang lagi ya, nomor 4 ini macam-macam buku apa saja yang bisa dibuat ulasan. Kemudian nomor 5, ada berapa kaidah kebahasaan teks ulasan? Ibu ulang lagi, ada berapa kaidah kebahasaan teks ulasan? Kemudian yang terakhir, buatlah contoh kalimatnya masing-masing kaidah kebahasaan teks ulasan. Ibu ulang lagi nomor 6, buatlah contoh kalimatnya masing-masing kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, itulah soal ulangan. Soal ulangan ini ya ada di materi yang sudah Ibu jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan atau tidak mengikuti pelajaran ini, kalian tidak akan bisa menjawabnya. Makanya harus diperhatikan dan dipelajari. Tetap semangat anak-anak dan jangan lupa setiap selesai sholat kita berdoa semoga
ya, kita bisa tatap muka kembali yang kita harapkan selama ini, dan yang namanya virus-virus corona itu cepat berakhir supaya kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman, dengan guru-guru kalian. Cukup di sini anak-anak, silahkan dikerjakan nanti dan dikumpulkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.